Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky di channel YouTube Kojai Garage, dan hari ini gue lagi di mekanik assembly ya. Ini kita lihat di sini lagi pada sibuk banget. Ada yang lagi ngerakit, porter juga bro. Ada yang lagi ngerakit ini, ngerakit itulah, banyak lah ya. Dan kali ini gue pengen lanjutin video gue yang kemarin bahas tentang motor yang dikerjain di ruang welder, yaitu dikerjain oleh Bang Imam. Welder Imam. Wah. Dan kali ini alhamdulillah ya, cepet banget, ternyata gue ketinggalan. Udah masuk tahap yaitu assembly ya. Harusnya kita tuh masuk ke tahap painting. Dan ini sayang banget. Jadi tahap paintingnya ini ketinggalan. Tapi gue punya kok video-video dan foto-foto proses dia lagi di painting. Nah, ntar gue masukin aja langsung ya. Kalian langsung lihat aja. Seperti itu tahapan-tahapan saat paintingnya. Jadi dari rangkanya dipretelin, dicopotin, tangki-tangkinya, semuanya dipretelin bro, nggak tersisa apapun. Jadi ya seperti itulah. Nah, motor ini konsepnya kemarin kalian udah tahu ya, scrambler. Dan di ruang assembly ini betul-betul dirakit secara total, dari yang tadinya nggak ada kabel-kabel, semuanya dirakit lagi kabel-kabelnya dan diperbaharui pastinya. Karena apa? Karena ini kan motor kan lumayan ya, tahun 2015-an lah ya. Jadi kalau dilihat kabelnya dibuka, itu udah pasti kotor-kotor banget. Kita nggak tahu ada yang korosi apa tidak, atau mungkin ada yang terkelupas. Jadi semuanya kita perbaharui lagi, kita buat lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Ini frame-nya, ini semua dicat detail sampai ke kolong-kolong bagian catnya. Mantep banget ya. Ini yang udah terpasang nih, cover headlamp, belum ada kabelnya juga nih. Ya, ada speedometernya, ini stang ya. Shock breaker pasti nih. Ini paling rawan bro. Shock breaker ini upside down, bahannya CNC bro. Ini rawan banget terjadi lecet. Aduh, ini buat lo yang mau ganti shock teleskopik, terus pengen ganti upside down di rumah, ngerjain sendiri bisa, tapi ketika lu masang segitiganya hati-hati, karena gesekan antara ini as shock breaker dengan segitiganya, dia akan membuat lecet bro. Ini kita lihat velgnya diwarnakan hitam dop ya, hitam dop, rangkanya glossy, mantap juga pemilihan warnanya ini, dan ini akan finishingnya warna merah. Ini lagi pasang mudguard di bagian belakang, knalpotnya juga udah kepasang ya. Kojai muffler, wah ini kangen banget gue lihat knalpot ini tuh kangen banget. Ini knalpot ada sejarahnya bro. Jadi di tahun 2016 itu kita memproduksi knalpot atau muffler ya. Nah itu kita kasih brand ya Kojai muffler. Nah knalpot ini itu menjadi ciri khas setiap motor-motor yang dikerjakan di Kojai Garage. Wah mantap ya. Ini lagi di assembly, coba kita lihat di ruangan painting bro. Nah inilah yang kemarin kita di saat video sebelumnya yang bersama Aik dan Rio berantakan. Sekarang kita lihat udah mulai rapi lagi. Kita lihat ya, ini bertahan berapa hari ya. Ini rapi banget sih menurut gue, ini oke. Ini keren. Intinya cukup dibersihin, dikasih warna. Tapi sebenarnya kalau males ya susah. Ini ada Tiger 2 silinder. Wah pasti bingung loh. Ntar gue review deh. Licin. Nah, disinilah ruang paintingnya bro. Ruang paintingnya di sini, di tempat pengamplasan, tempat detail-detail di sini dengan Mas Ahyar nih. Ini ada, ini body-bodinya yang belum dicat bro. Di sini ada ini, ya kemarin juga ada apa tuh namanya, banyak banget ya part-partnya yang belum sampai di cat lah. Oh ini bagian paling lucunya nih. Nah ini bagian air scoop dari motor itu. Ini baru masuk tahap epoxy. Ya, kalau di Kojai Garage itu dicatnya nggak cuma di bagian luarnya aja yang kelihatan, bagian dalamnya juga. Bukan buang-buang cat bro. Dalam ini kan kita pelat ya bro. Kalau nggak di epoxy, nggak dikasih warna dasar, nanti akan karatan. Kan sayang ya. Ini begini aja berat banget. Ini kayak ketebelan deh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Materialnya memang nggak bisa dibohongin di Kojai Garage. Tebel banget, jokes banget. Ini berat. Nah, ini berat banget. Ada 2, dan ini adalah tangkinya. Ini gimana nih cara ngambilnya nih? Wah. Ini dia.
Ini tangki dari dari CB motor itu ya. Ini tangkinya nih. Lihat. Ini belum jadi, bro. Ini aja masih ada apa tuh namanya, buat ngemal air brushnya tuh. Masih ada ya. Warnanya itu merah candy tapi yang gelap dengan paduan hitam. Nih garis-garisnya masih menonjol. Dan juga list yang berwarna gold. Ya, keren banget ya. Ini kalau gue begini, ntar jadi thumbnail nih. Tuh, jadi thumbnail ya. Tapi sayang kalau di thumbnail di sini backgroundnya. Nanti kita di sana aja. Ini proses painting itu banyak, bro. Dari yang mentah, dipoksi, didempul lah, terus lah sampai masuk warna jadi kayak gini. Ini nggak langsung tiba-tiba jadi begini, bro. Halu ya kan. Nih, kita coba mau pasangin di motornya. Nih dia. Kalau di motor dia terpasang kayak apa? Warnanya udah kinclong banget, kinclong. Nih, hap. Woi. Gimana? Ya kan? Mantap kan? Dari Honda yang cuman CB 150 cc. Ya, lihat kakinya, bannya, peleknya. Jadi, waduh, keren banget. Udah kayak moge, ya bener gak? Ini kalau di jalan sih ya moge banget ya. Nanti kan ada bodi-bodinya lagi, bro. Ada air scoop yang tadi, ada, wah, pokoknya rame deh kayak pasar malam. Nih, tangkinya ajib banget. Ini kalau gue begini jadi thumbnail lah, yang ini dah. Jadi thumbnail tuh tadi tuh. Kayaknya keren banget sih menurut gue. Customer tuh nanya ke kita, Om, bagusnya warna apa ya? Ya sesuai SNK pastinya ya, biar keren sesuai SNK. Terus nanya lagi, aduh, warnanya perpaduannya gimana ya? Ya kalau perpaduan, coba kita cari referensi sama-sama, didiskusikan. Apakah itu akan membuat dia keren dan garang? Dan menurut gue ini jadi keren dan garang ya. Mantap banget sih. Ini emang bukan kaleng-kaleng ya. Nah ini nih, yang lu nggak tahu dari motor-motor injeksi, yaitu tempat dudukan full pump. Disinilah tempat full pumpnya tuh. Nah ini diambil dari tangki originalnya. Kenapa diambil dari tangki originalnya? Kalau lu bikin atau bubut, nanti ini nggak akan plek dengan full pumpnya dan menjadi kebocoran. Dan itu sangat dikhawatirkan. Nah posisi tangki di sini kosong memang, tapi di sininya gede, bro. Kenapa di sini bagiannya kosong? Ya karena kan tadi di sini ya, ada ini, nanti ada filter udara dan lain sebagainya. Kalau gini, di belakang sini nih insya Allah safety dan bensinnya sangat turun. Dan tinggal kita setting nanti bagaimana pelampung bensinnya. Ya, motor ini prosesnya udah lumayan jauh ya, sudah masuk tahap assembling. Yang sebelumnya gue bilang sama lu bakal gue kasih tahu proses paintingnya, ternyata tiba-tiba assembling. Keenakan si Ahyar, si Mas Ahyarnya keenakan. Dia jadi nggak kita tanya-tanya tentang proses motor ini, tapi nanti kita akan tanya-tanya dia tentang proses motor Shadow yang jadi V-Rod. Seperti apa nanti proses painting dari nol ya, dari buffing, ngilangin karat dan sebagainya untuk motor Bobber Shadow V-Rodnya. Lihat aja videonya nanti, mungkin setelah video yang ini tayang. Barakallahu fiik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.